Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning student. How are you today? Before we open our study, let's open our study by reciting basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today we will learn about narrative text. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang narrative text. Jadi apa itu narrative text? Jadi narrative text adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah atau ringkasan peristiwa. Tujuannya apa? Tujuan utama teks naratif adalah untuk menghibur para pembaca, meskipun seringkali juga mengajarkan pelajaran moral atau nilai kehidupan. Cerita tersebut dapat didasarkan dalam peristiwa nyata atau sepenuhnya imajinasi atau fiksi. Okay, now there is structure from narrative text. Jadi ada beberapa struktur dari narrative text. Yang pertama yaitu orientation. So, orientation. Jadi orientasi ini adalah bagian awal cerita di mana penulis memperkenalkan tokoh, latar, waktu, dan tempat. Bagian ini membantu pembaca memahami latar belakang cerita. And I have some sentence, for example, for narrative text. That is, once upon a time, there lived a poor farmer named Tono in small village near forest. Jadi kalimat tadi yang saya bacakan tadi adalah sebuah contoh dari orientasi dari narrative text, yang mana sudah memenuhi syarat dari orientasi yang terdapat waktu, tempat, karakter atau tokoh dari kalimat yang saya contohkan tadi. Contoh waktu yaitu pada awal tadi once upon a time, ya, itu adalah show the time, menunjukkan waktu. After that the character that in a poor farmer named Tom, ya, itu menunjukkan karakter yang itu karakternya adalah bernama Tono, yang seorang petani miskin, benar ya? Petani miskin. Dan menunjukkan tempat yaitu in small village near the forest, yaitu menunjukkan tempat di desa kecil dekat hutan, so the place. Oke. Dan setelah orientasi, strukturnya ada lagi yang namanya confliction, yaitu atau sebuah muncul masalah. Biasanya diawali dengan one day atau yang lainnya. Jadi dan saya punya contoh kalimat lagi, lanjutan dari tadi. One day, a long drought struck the village, and Tono's crop began to wither. Here worried, because he had no money and no food to feed his family. Jadi di bagian ini adalah munculnya sebuah masalah atau social conflict, yang mana artinya suatu hari kekeringan panjang melanda desa dan tanaman Tono mulai layu. Dia khawatir karena tidak punya uang dan tidak ada makanan untuk memenuhi atau untuk memberi keluarganya. Jadi setelah dikenalkan toko, karakter, tempat, setelah itu munculnya namanya konflik. Setelah konflik ada yang namanya resolution
atau resolusi. Di bagian ini dimana masalah diselesaikan. Dari akhir cerita ini lanjutannya atau dari ceritanya si Tono ini, setelah muncul masalah ada penyelesaiannya. Seperti contoh, after weeks of hard work, Tono found a small river near the forest and learned to irrigate his field. Slowly his crop grew again and he was able to feed his family. Jadi setelah dari munculnya permasalahan, terus ada yang namanya resolusi, yaitu menyelesaikan masalah. Jadi setelah Tono mengalami masalah kekeringan, dia menemukan solusi, yaitu Tono setelah berminggu-minggu bekerja keras dan menemukan sungai di dekat hutan, dan dia belajar mengairi ladangnya, perlahan tanamannya tumbuh kembali. Seperti itu. And the last is reorientation, but this is optional. Jadi untuk yang struktur yang terakhir ini adalah namanya reorientasi, tapi reorientasi ini adalah opsional. And the next yaitu language filters. Teks naratif biasanya menggunakan bentuk lampau karena menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks naratif juga menggunakan kata kerja, tindakan seperti pergi, berlari, menangis, dan berkelahi. Selain itu, teks naratif menggunakan kata penghubung waktu seperti dahulu kala, suatu hari, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Melalui teks naratif kita tidak hanya menikmati sebuah cerita, tetapi kita juga mempelajari nilai moral penting seperti kejujuran, keberanian, kebaikan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ketika membaca teks naratif, selalu usahakan untuk memahami pesan yang disampaikan. Oke, I think enough, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.